Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan, mengapa kita tidak bahagia? Mengapa seringkali kita menderita? Jawabannya ketika saya renungkan itu sederhana sekali. Dan saya minta maaf kalau terlalu sederhana dan karena itu kemudian sulit diterima. Tetapi juga mungkin bukan hanya terlalu sederhana, tetapi mungkin juga bisa menyakitkan. Tapi maaf, bukan maksud saya untuk menyakiti hati siapa-siapa. Saya hanya ingin berbagi saja apa yang saya temukan. Ketika saya merenungkan kenapa ya kita ini tidak bahagia, tetapi kadang-kadang dan lebih sering merasa sedih, merasa menderita, merasa tidak sungguh-sungguh utuh penuh. Dan ternyata yang saya temukan adalah karena kita tidak tahu caranya hidup. Tidak tahu caranya hidup bahagia. Dan karena itu seringkali menderita. Buktinya adalah kita sering menderita, tidak bahagia terus. Nah itu kan karena kita tidak tahu caranya hidup dan hidup dengan bahagia. Nah, buktinya itu. Padahal ada orang yang bahagia, banyak. Santo-santa, guru-guru spiritual itu hidupnya damai, bahagia. Lah bisa, karena mereka tahu caranya hidup. Dan sebetulnya mereka mengajarkan, banyak guru-guru spiritual, nabi-nabi, Tuhan bahkan menjadi manusia mengajarkan kepada kita bagaimana caranya hidup dalam kebahagiaan. Tapi kita nggak ngerti-ngerti dan kadang-kadang kita nggak mau mengerti. Contohnya, yang berbahagia itu yang mencintai. Wah, dan kita mengalami ketika kita mencintai, penuh dengan cinta kita tuh bahagia. Tapi kemudian ada orang yang mengatakan, bagaimana bisa mencintai Romo kalau dia menyakiti hati saya? Podo wae, tetap mau disakiti, mau dilukai, yang berbahagia itu yang mencintai. Masalahnya tidak mau mencintai, lah itu persoalannya. Tapi yang mencintai, yang bahagia, itu saja. Tapi kita sulit menerima dan kadang-kadang tidak mau menerima. Atau guru-guru lain mengatakan untuk berbahagia, menemukan kelegaan, kepenuhan itu jangan mencari keluar, tapi ke dalam. Tetapi disuruh duduk, diam, tenang, bersyukur, menikmati anugerah Tuhan, sadar bahwa kita itu penuh utuh, dicintai begitu besar oleh Tuhan, sulit sekali. Maunya bergerak terus mencari kebahagiaan di luar sana. Itu. Entah kita tidak tahu caranya atau tidak mau. Ngeyel itu istilahnya. Kita mencari terus di luar sana padahal kebahagiaan ada di dalam. Itu seperti seekor ikan kecil berenang di lautan, dia mencari lautan samudra itu seperti apa dan tidak ketemu. Lalu dia tanya sama mamanya, mama ikan, katanya samudra itu menakjubkan, luas, besar, bisa menjadi sumber kehidupan banyak makhluk. Tapi saya cari samudra, laut kok tidak ada. Mama, laut itu di mana? Mamanya tersenyum saja, ya kamu di laut, kamu berenang di lautan itu. Sama ketika kita mencari kehidupan, kebahagiaan, kemana-mana tidak ketemu. Lah kamu itu ada di dalam kebahagiaan. Di dalam Allah yang mencintai dan menyangga kehidupan kita. Tuh, susah toh. Karena kita tidak tahu atau tidak mau. Ada lagi kesempatan lain. Guru yang mengajarkan. Jangan mencari seolah-olah kurang terus. Kita itu sudah penuh, utuh, sempurna. Semuanya ada. Karena kita di dalam kesempurnaan cinta Tuhan. Tidak kurang apa-apa.
tidak kurang satu apapun. Tetapi kita terus mencari, bangun tidur aja sudah mencari. Melakukan ini, melakukan itu. Menginginkan ini. Bagaimana saya sudah penuh, utuh, sempurna. Ini belum punya, itu belum punya. Belum pernah ke sana, belum pernah ke sini. Bagaimana sempurna? Nah, sulit sekali. Sulit untuk mengerti, sulit juga untuk menerima. Dan karena itu kurang terus, mencari terus. Kebanyakan orang itu bangun tidur sudah kekurangan. Maka perlu melakukan ini, perlu melakukan itu. Membutuhkan ini, membutuhkan itu. Bagaimana bisa bahagia kalau kekurangan terus? Jarang kita duduk tenang dan sadar bahwa segala-galanya sudah ada. Saya tidak kurang suatu apapun. Terutama karena begitu dicintai oleh Tuhan. Hidup di dalam kasih Tuhan. Dalam penyelenggaraan Tuhan yang maha bijaksana. Tetapi memang pikiran sulit menerima. Nah kalau begitu kita tidak perlu buat apa-apa. Nah kan. Padahal beda jauh antara sadar bahwa saya tidak membutuhkan apa-apa, cukup dengan membutuhkan sesuatu. Dengan tidak melakukan apa-apa, itu beda. Justru orang yang utuh, penuh, dicintai Tuhan begitu besar, hidup akan terus-menerus mencintai, bersyukur, lah itu ya berbuat sesuatu. Bedanya, kalau kekurangan itu mencari sampai lupa mencintai, lupa bersyukur. Sementara kalau sudah utuh, penuh, melakukan sesuatunya ya dengan bersyukur. Syukur itu yang mendorong dia berbuat sesuatu. Cinta itu yang menggerakkan dia melakukan sesuatu. Dan karena itu berubah segala-galanya. Melakukannya dengan bahagia. Happy in loving. Dengan mencintai saja sudah bahagia. Orang yang dicintai bagaimana dan bagaimana itu bukan urusannya. Dia bahagia dan bersyukur dan mengungkapkan rasa syukur itu dengan mencintai. Dan menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam mencintai itu. Ya melakukan sesuatu. Bahkan yang dilakukan seringkali jauh lebih besar daripada orang yang terus kekurangan setiap hari. Perlu ini, perlu itu. Nah, itu bukti lain. Ada begitu banyak bukti bahwa sebetulnya kita itu tidak tahu caranya hidup. Maaf ya, maaf. Saya bukan menilai, menghakimi, tetapi berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman refleksi. Karena saya juga lama hidup dalam kekurangan itu. Kurang ini, kurang itu, perlu ini, perlu itu. Tidak perlu apa-apa. Segala-galanya sudah diberikan. Keselamatan, anugerah, cinta, hidup, just live, just be, menikmati dan mensyukuri saja. Karena segalanya sudah cukup, berkelimpahan. Tinggal bersyukur dan berbuat baik atas dasar cinta dan rasa syukur. Just live, just be. Karena ada di dalam kasih Tuhan, di dalam cinta Tuhan. Terlibat dalam penyelenggaraan ilahi yang maha bijaksana. Dengan penuh rasa syukur dan cinta yang mendalam. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Be happy. Feel enough. Praise the Lord because you are loved. Tuhan memberkati.